Udah part 3 lagi nih, dan kayaknya kalian udah gak sabar untuk nunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Ya udah deh, kita langsung mulai aja. Inilah dia Gotobun no Hanayome. Di rumah, Uesugi sedang mengecek nilai para gadis kembar dan ternyata nilai mereka masih jauh dari harapan. Ayah Uesugi yang melihat anaknya sibuk sendiri, meminta Uesugi jangan terlalu serius belajar. Santailah seperti zaman dulu. Jadi, di sini terungkap kalau Uesugi zaman dulunya sangat nakal, berbanding terbalik dengan sekarang. Raiha saja sempat terkejut melihat wujud kakaknya di foto yang ada di buku catatan Uesugi. Konon katanya, ada seorang gadis yang merubah Uesugi seperti ini. Lalu di sini, sekolah akan mengadakan wisata. Uesugi ditunjuk menjadi panitia sesi uji nyali. Hal unik itu terjadi karena Uesugi ditunjuk menjadi panitia ketika Uesugi fokus belajar, jadi dia tidak tahu apa-apa selama proses pemilihan. Jadi Uesugi mau tidak mau harus menuruti keputusan yang ada. Uesugi hanya akan fokus dengan tugasnya saja, sisanya Uesugi tidak terlalu memperdulikannya. Mendengar Uesugi yang tidak bersemangat, Yotsuba pun memberitahu kalau ada legenda dari sekolah yang terkenal sejak dulu kala. Jadi, di kegiatan wisata sekolah selalu diadakan sesi api unggun. Konon katanya, pasangan yang berdansa bersama di malam itu akan menjadi pasangan abadi selamanya. Uesugi tentu saja tidak percaya dengan mitos seperti itu. Saat mereka sibuk bercerita, Ichika datang meminta izin kepada Uesugi kalau dia akan pergi syuting. Untuk memudahkan komunikasi, Ichika meminta nomor telepon Uesugi. Melihat Ichika dan Uesugi bertukar nomor, Yotsuba pun menginginkan hal itu. Tapi sepertinya bagi Uesugi tidak perlu, karena Ichika saja sudah cukup sebagai perwakilan. Tidak lama setelah Ichika pergi, Uesugi menerima pesan dari Ichika. Isinya adalah foto Uesugi yang sedang tertidur. Ichika mengancam kalau dia akan menyebarkan foto Uesugi ini kepada kembaran lainnya jika Uesugi tidak ingin bertukar nomor telepon dengan saudari-saudarinya yang lain. Dengan terpaksa, Uesugi pun meminta nomor telepon Miku dan Yotsuba terlebih dahulu. Setelah itu, dia pun pergi mendatangi Itsuki dan Nino. Hasilnya pasti tidak mudah kan? Maka dari itu, Uesugi membujuk Itsuki dengan nomor telepon Raiha. Jika dia mau bertukar, Uesugi akan memberikan nomor Raiha juga. Karena Itsuki sangat sayang kepada Raiha, jadi dia pun kalah. Sedangkan Nino diancam tidak akan tahu obrolan mereka berlima di belakang Nino. Kalau Nino tidak ingin bertukar nomor telepon, dan di sini Nino pun kalah. Nino meminta kertas untuk dituliskan nomornya. Uesugi pun memberikan buku catatan kecilnya kepada Nino. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Yotsuba minta izin pergi menemui temannya. Tapi karena saat itu jadwal mereka belajar, tentu saja Uesugi mengejar Yotsuba dan melupakan buku catatannya yang ada di tangan Nino. Singkat cerita, saat di rumah, Uesugi mengecek daftar kontak para gadis kembar, dan disitulah Uesugi baru menyadari kalau catatannya masih ada di Nino. Uesugi sangat tidak ingin Nino melihat foto masa lalunya. Maka dari itu, pagi-pagi sekali Uesugi mendatangi kamar Nino dan tentu saja kehadiran Uesugi yang mendadak membuat Nino jadi kesal. Saat Nino memarahi Uesugi di ruang tengah, Ichika datang memberikan alat tindik kepada Nino karena Nino sudah berencana menggunakan tindikan. Nino mengajak Uesugi ke kamarnya. Di sana Nino akan memberikan buku catatan Uesugi asalkan Uesugi membantu menindiknya. Nino gengsi meminta bantuan saudarinya. Selain itu, Nino tidak berani jika harus melakukan seorang diri. Demi buku catatan, Uesugi pun menurutinya. Tapi saat Uesugi akan menindik Nino, Uesugi melihat celah untuk mengambil buku catatan terlebih dahulu. Sayangnya saat Uesugi berhasil mengambil buku catatan, Nino sadar dan Uesugi pun tidak sengaja menjatuhkan bukunya. Nino pada saat itu tiba-tiba terdiam. Dia ternyata terkesima melihat foto seorang bocah berambut pirang. Uesugi tentu saja panik karena itu adalah foto masa lalunya. Pada saat itu Uesugi sudah pasrah, tapi untungnya Nino malah mengira bahwa anak yang ada di foto ini bukan Uesugi. Tentu saja melihat Nino yang salah paham, Uesugi pun memanfaatkannya. Dia mengatakan kalau itu adalah sepupunya. Nino pun memuji anak yang ada di foto itu. Karena modelan seperti ini sangatlah tipe Nino. Melihat foto masa kecil seseorang, Nino pun teringat foto masa kecilnya. Dan dia berniat memperlihatkan kepada Uesugi. Tapi karena Uesugi terkena serangan panik, dia mengacuhkan Nino. Di saat Nino sibuk menunjukkan foto masa kecilnya kepada saudari kembarnya, di atas sana Uesugi membuka sisi lain dari foto masa lalunya. Dan di sini terungkap kalau gadis yang bersama Uesugi di foto adalah salah satu dari mereka. Baik Uesugi ataupun para gadis kembar belum menyadari satu sama lain. Di keesokan harinya, Yotsuba memberikan buku panduan wisata. Dia mengingatkan Uesugi untuk memperhatikan setiap jadwal dan aturan yang ada. Jangan sampai melupakan apapun. Tidak lama datang Ichika yang kembali izin syuting lagi. Tapi sebelum pergi, Ichika meminta tolong Miku melakukan sesuatu. Karena Yotsuba kabur juga dari sesi belajar, Uesugi pun mengikuti Miku pergi ke toilet. Dan setelah menunggu beberapa saat, Uesugi melihat sosok Miku yang menyamar menjadi Ichika.
Uesugi semakin penasaran apa permintaan Ichika kepada Miku. Uesugi terus mengikuti Miku dan tujuan mereka pun terhenti di sebuah kelas. Ternyata Miku berpura-pura menjadi Ichika untuk menemui murid laki-laki bernama Maeda. Di sana Maeda mengungkapkan keinginannya berdansa dengan Ichika di acara api unggun wisata sekolah. Tentu saja pernyataan itu tidak bisa diputuskan Miku pada saat itu juga kan? Maka dari itu Miku pun meminta Maeda memberi waktu untuk menjawab. Tapi sepertinya hal itu tidak mudah, karena ternyata Maeda memaksa Miku menjawabnya sekarang juga. Mendengar Miku yang terbata-bata, Uesugi pun datang menyelamatkan Miku dengan memanggil nama Ichika. Uesugi tidak ingin identitas Miku terbongkar. Melihat Uesugi mengganggu waktunya, Maeda menanyakan alasan Uesugi seenaknya seperti ini. Miku tentu saja tidak ingin ada pertengkaran. Maka dari itu dia pun mengatakan kepada Maeda kalau Uesugi adalah partnernya berdansa nanti di acara api unggun. Untungnya Maeda bukan orang yang keras kepala. Maeda langsung menerima kenyataan itu dan meminta Uesugi menjaga Ichika ke depannya. Singkat cerita, wisata sekolah pun tiba. Itsuki tiba-tiba dimintai tolong menggantikan Uesugi menjadi panitia uji nyali karena ternyata Uesugi memutuskan untuk diam di rumah menjaga Raiha. Jadi, semalam sebelumnya Raiha sakit. Sebenarnya Raiha mengizinkan Uesugi pergi, tapi karena tidak tega meninggalkan Raiha sendirian, Uesugi pun menggagalkan wisata sekolahnya. Ayah Uesugi yang baru pulang kerja tentu saja terkejut melihat Uesugi masih di sini. Dia pun menyuruh Uesugi pergi secepatnya. Uesugi pada saat itu sudah pasrah karena pasti Bi sudah berangkat. Tiba-tiba terdengar suara Itsuki di pintu rumah Uesugi. Ternyata para gadis kembar memutuskan menjemput Uesugi saja. Di sini Itsuki beralasan kalau dia tidak ingin menjadi panitia uji nyali, maka dari itu dia mengambil keputusan ini. Mereka pun menaiki mobil mewah dan nyaman, tapi sayangnya kenyamanan itu tetap tidak terasa karena perjalanan terkendala cuaca buruk dan macet. Dengan terpaksa mereka memutuskan untuk menginap di sekitar sana. Karena banyak pengunjung yang memesan mendadak, jadi di sana hanya tersisa satu kamar saja. Mau tidak mau, 5 gadis kembar ini akan sekamar dengan Uesugi. Di saat para gadis sibuk dengan diskusi, di belakang sana Uesugi menemukan surat dari Raiha yang berisikan gelang dan ucapan dari Raiha agar Uesugi menikmati wisata sekolahnya. Melihat surat dari adiknya, Uesugi jadi bersemangat. Dia bahkan tidak mempedulikan lagi tentang sekamar dengan 5 gadis kembar. Sedangkan yang lain jadi bingung dengan sikap Uesugi yang jarang seperti ini. Lalu di sini terlihat Ichika dan Miku sedang membahas pesta dansa api unggun. Ichika memastikan lagi kepada Miku, apakah dia tidak apa-apa jika Ichika berdansa dengan Uesugi, karena sepertinya Ichika sudah menyadari perasaan Miku. Di saat itu Miku langsung mengiyakannya dan menenangkan Ichika kalau semua baik-baik saja. Lagi pula itu keputusan yang dibuat Miku kan? Singkat cerita, para gadis kembar berendam. Di sana mereka kembali membahas keberadaan Uesugi yang ada di kamar mereka nanti. Mereka saling melemparkan pertanyaan tentang siapa yang akan tidur di samping Uesugi. Yotsuba dan Miku sebenarnya percaya kalau Uesugi itu laki-laki yang baik, tapi kalau membahas tidur berdampingan, mereka sama ragunya dengan saudari mereka lainnya. Miku pada saat itu memiliki ide bagaimana kalau mereka merubah wujud mereka jadi sama, agar Uesugi tidak menyadari siapa yang ada di sampingnya. Karena sudah terlalu buntu idenya, mereka pun setuju. Tapi saat masuk ke dalam kamar, ternyata Uesugi sudah tidur terlebih dahulu. Di pagi harinya Ichika dikejutkan dengan kehadiran Uesugi di sampingnya. Dia merasa aneh karena posisi sebelumnya bukan di sini. Tapi saat melihat sekitar, Ichika pun jadi tenang karena ternyata semuanya bergerak ke sana kemari selama tidur. Ichika melihat wajah Uesugi yang tertidur. Ini adalah kali keduanya melihat Uesugi tertidur karena yang pertama saat tragedi festival kembang api. Uesugi tertidur saat para gadis bermain kembang api dan hanya Ichika yang menyadari hal itu. Pada saat itu entah kenapa Ichika ingin mendekatkan wajahnya kepada Uesugi, dan di waktu yang bersamaan Itsuki datang. Dia sangat terkejut, sampai-sampai menutup pintu begitu saja. Di saat dia bingung tentang siapa yang ada di samping Uesugi, Itsuki malah bertemu dengan gurunya karena ternyata rombongan sekolah menginap di sini juga. Maka dari itu, akhirnya mereka pun pergi bersama dengan rombongan sekolah. Sepanjang perjalanan Itsuki jadi penasaran siapa yang mulai menumbuhkan rasa kepada Uesugi. Karena baginya tidak wajar jika murid dan guru les memiliki hubungan. Jika sudah terungkap siapa orangnya, Itsuki akan meminta Uesugi meluruskan hal yang tidak benar. Mereka pun sampai di lokasi wisata sekolah. Sesampainya di sana, para murid disibukkan dengan berbagai macam persiapan, termasuk Uesugi yang sudah menyiapkan sebaik mungkin acara uji nyali. Karena tim uji nyali hanya Uesugi, Yotsuba pun memutuskan membantu Uesugi, dan ternyata mereka berhasil menakut-nakuti beberapa murid. Hanya Ichika dan Miku saja sih yang flat tidak takut sama sekali. Karena mereka gagal menakuti Miku dan Ichika, Yotsuba pun meminta Uesugi merubah posisi serangan mereka. Dan kali ini giliran Nino dan Itsuka. Kali ini Uesugi ternyata berhasil menakut-nakuti mereka berdua, tapi sayangnya Itsuki dan Nino malah berlari menuju arah yang salah.
Arah itu menuju jurang yang sangat berbahaya. Tentu saja, Uesugi segera pergi mencari mereka dan untungnya Uesugi langsung menemukan Nino. Uesugi pun menarik Nino dan dia tidak sengaja merobek rok Nino. Awalnya Uesugi takut kalau Nino pasti akan marah besar. Tapi anehnya, Uesugi melihat Nino yang malah tersipu malu. Di sini terungkap kalau Nino mengira kalau Uesugi adalah sepupu Uesugi yang dia lihat di foto. Buktinya saja, Nino langsung menanyakan nama Uesugi pada saat itu. Uesugi tidak ingin Nino marah, maka dari itu dia pun mengatakan kalau namanya adalah Kintaro, sepupu Uesugi yang sedang wisata sekolah juga di sini. Mendengar itu, Nino tentu saja senang. Dia bahkan meminta bantuan mencari Itsuki. Sepertinya Nino sangat ingin berlama-lama dengan si Kintaro ini. Uesugi mau tidak mau mencari Itsuki dengan wujud seperti ini. Di perjalanan mencari Itsuki, Nino melihat ada goresan di dahi Uesugi. Dengan perhatiannya, Nino pun menempelkan plesternya. Setelah menempelkan plester, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara yang menakutkan. Dan tentu saja, itu membuat Nino takut. Sehingga dia pun berlari. Uesugi menyadari kalau jalan yang diambil Nino ada jurangnya. Maka dari itu, dia segera menyelamatkan Nino. Uesugi berhasil menyelamatkan Nino, tapi posisi Uesugi jadi sangat berbahaya. Untungnya, gelang pemberian Raiha menyelamatkan Uesugi. Akibat kejadian itu, Nino jadi gemetar. Nino meminta Uesugi menggenggam tangannya, karena Nino takut ada hal menakutkan lainnya terjadi. Uesugi pun menjulurkan tangannya dan memberikan gelang dari Raiha. Di sana Uesugi mengatakan kalau dengan gelang ini, Nino pasti akan aman. Melihat perlakuan manis ini kepadanya, Nino pun mengajak si Kintaro datang ke acara api unggun. Nino ingin menggenggam tangan Kintaro agar mereka selalu bersama, seperti legenda sekolah selama ini. Nino akan menunggu kehadiran Kintaro. Uesugi tentu saja bingung harus menjawab apa. Tapi untungnya di belakang Nino muncul Itsuki yang sedang menangis. Nino langsung mendatangi Itsuki dan menenangkannya. Melihat ada kesempatan bagus melarikan diri, Uesugi pun sembunyi. Di waktu yang bersamaan juga, Nino jadi bingung karena sosok Kintaro tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, Uesugi membantu Yotsuba mempersiapkan kayu untuk acara api unggun besok. Sebagai bukti terima kasih juga karena Yotsuba mau menggantikannya di sesi uji nyali. Setelah bolak-balik beberapa kali, Uesugi dibantu oleh Ichika karena ternyata kebetulan Yotsuba disuruh ke tempat lain. Di sana mereka pun membereskan kayu satu persatu. Saat mereka akan mengeluarkan satu kayu terakhir, Ichika membahas pesta api unggun. Tentu saja, Uesugi jadi kembali teringat dengan kebimbangannya ini. Apakah dia harus menjadi Kintaro dan meninggalkan Ichika atau sebaliknya? Setelah dipikirkan lebih lagi, Uesugi pun mengajak Ichika membatalkan dansa mereka di api unggun nanti. Karena perjanjian mereka hanya pura-pura saja kan? Selain itu, kalau Ichika tidak bersama Uesugi, ada Maeda yang mau menerima Ichika. Ichika pun terdiam. Tapi anehnya dia tiba-tiba meneteskan air mata. Saat Ichika menangis, di waktu yang bersamaan ada murid lain yang datang ke gudang untuk mengecek apakah sudah selesai atau belum. Untungnya Uesugi membawa Ichika ke sudut gelap agar Ichika tidak malu dilihat oleh orang lain. Sayangnya, karena mereka bersembunyi, murid lain mengira tidak ada siapapun di sana sehingga mereka mengunci Uesugi dan Ichika. Mereka berdua tentu saja panik. Mereka bingung bagaimana untuk bisa keluar tanpa memicu keributan. Karena jika Uesugi mendobrak pintu, alat pengaman akan menyala dan petugas akan datang. Selain itu, Ichika tidak ingin juga. Miku melihat Ichika dan Uesugi berduaan. Ichika tidak ingin membuat Miku sedih. Di penginapan, Yotsuba mencari Uesugi dan kebetulan Isuka juga mencari Ichika. Melihat keadaan ini, Miku pun langsung pergi mencari Uesugi. Kembali ke gudang. Di sana Uesugi sibuk menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka dan setelah memakan waktu yang cukup lama, api pun muncul. Melihat api unggun kecil di depan mereka, Ichika jadi teringat dengan perjanjian dengan Uesugi. Di sini Ichika setuju jika mereka membatalkan pesta dansa. Tapi Ichika minta gantinya sekarang juga. Uesugi pun menuruti keinginan Ichika karena tidak ada siapapun di sana. Selain itu menurutnya wajar sih jika banyak yang bersikeras ingin berdansa bersama seseorang karena ya si legenda itu. Ichika pada saat itu tidak tahu legenda yang tersebar sehingga dia meminta Uesugi menjelaskannya. Tapi setelah Uesugi menjelaskan arti pesta dansa api unggun, Ichika jadi sangat bersalah kepada Miku karena bagi Miku dansa dengan Uesugi adalah hal penting kan? Rasa terkejut Ichika ini tidak sengaja membuatnya menyenggol bongkahan kayu yang bersender di tembok. Melihat Uesugi sedekat ini, jantung Ichika jadi berdebar. Ichika pun tersadar oleh suara sirine yang ada di gedung. Ternyata bongkahan itu sudah merusak pintu dan lebih parahnya lagi, asap dari api memicu alat pemadam aktif. Mereka harus membuka pintu ini menggunakan kunci agar petugas tidak kesini. Saat mereka panik, tidak lama dari itu pintu terbuka. Ternyata mereka Itsuki dan Miku. Dengan tatapan tajam mereka bertanya-tanya apa alasan Ichika dan Uesugi ada di ruangan ini. Hasil dari kejadian malam itu, Uesugi dan Ichika dimarahi guru, sedangkan Itsuki dan Miku jadi tidak percaya kepada Uesugi.
Selain itu, Ichika jadi demam, sehingga dia tidak bisa bergabung bermain ski. Itsuki yang sedang menemani Ichika terus menceramahi Ichika yang sudah ceroboh. Itsuki akan diam di sini saja dan menjaga Ichika daripada bermain ski. Ichika pun tersenyum. Dia menanyakan kepada Itsuka apakah dia sebenarnya gugup bertemu dengan Uesugi di tempat ski. Karena ternyata Ichika menyadari Itsuki jaga jarak sejak dia memergoki Ichika mendekati Uesugi di kejadian pagi hari. Itsuki dengan malu-malu menjawab kalau perasaannya ini entah kenapa, padahal baru 3 bulan mengenal Uesugi. Ichika pun tersenyum karena heran kenapa Itsuki melihat sisi buruk dari Uesugi saja. Sedangkan di sini, Uesugi dipaksa Yotsuba untuk bermain ski. Yotsuba ingin Uesugi menikmati wisata ini. Di puncak sana, Uesugi sempat bertemu dengan Miku dan dia berusaha memperbaiki image-nya kepada Miku, tapi sepertinya Miku masih kesal. Tidak lama dari itu, muncul sosok Ichika yang menyapa semuanya. Uesugi pun menanyakan di mana Itsuki, karena kan sebelumnya Itsuki menjaga Ichika. Ichika pun memberitahu Uesugi kalau Itsuki berselancar sendirian. Dia tidak sanggup jika bertemu dengan Uesugi. Yotsuba pun mengajak main kejar-kejaran. Uesugi yang pada saat itu masih belum mahir bermain ski mengalami sedikit kecelakaan karena dia tidak bisa menghentikan seluncurannya. Untungnya tidak ada luka sama sekali. Mungkin hanya rasa malu saja. Saat Uesugi mengusap kepalanya, dia tidak sengaja menjatuhkan plester pemberian Nino. Dan sialnya, di waktu yang bersamaan, Nino menemukan plester itu. Tentu saja, Nino pada saat itu mengira kalau orang di depannya adalah Kintaro. Uesugi tidak ingin identitasnya terbongkar, sehingga dia pun berlari. Saat dia berusaha bersembunyi di sudut lainnya, Uesugi malah bertemu dengan Yotsuba. Uesugi benar-benar berada di keadaan terjepit, tapi untungnya Uesugi menemukan rumah es kecil di sampingnya, dan ternyata di dalam sana ada Miku. Selama bersembunyi, Uesugi memuji stamina Yotsuba yang sangat kuat. Padahal biasanya saudari kembar pasti mirip kan? Tapi kali ini berbeda. Miku pun punya ide dengan merubah aturan. Bagaimana kalau Yotsuba berlari sambil membawa barang berat sehingga staminanya setara? Berengah itu Uesugi tidak setuju, karena menurutnya stamina yang dimiliki Yotsuba adalah hasil dari kerja kerasnya. Daripada setara, lebih baik bersaing adil kan? Mereka yang lemah harus mau berusaha untuk menyaingi Yotsuba. Pembahasan itu entah kenapa merubah pola pikir Miku tentang persaingan mendapatkan hati Uesugi. Maka dari itu, Miku pun menelpon Ichika tentang acara api unggun. Miku memutuskan mengajak Ichika menggenggam tangan Uesugi bersama-sama saja, karena tangan Uesugi kan ada 2. Ichika pada saat itu terkejut dan tertawa mendengar pernyataan Miku. Ichika pun mengalihkan pembicaraan dengan meminta Miku mencari Itsuki dulu, karena sepertinya Itsuki sedang kesepian sebenarnya. Uesugi dan Miku pun berusaha mencari Itsuki, tapi sepertinya fisik Uesugi sedang tidak baik-baik saja. Di saat Miku mengkhawatirkan Uesugi, saudari kembar lainnya datang dan mereka masih mencari Itsuki. Untuk mempercepat menemukan Itsuki, Uesugi meminta mereka menuliskan alur perjalanan mereka selama berski, dan dari sekian banyak tempat, ada tempat yang belum dilalui. Tapi itu adalah tempat yang terlarang. Uesugi bingung kenapa Itsuki tidak ditemukan siapapun, padahal semua tempat sudah dilalui. Dengan kondisi tubuh yang kurang fit, Uesugi pun mempunyai ide. Sehingga dia mengajak Ichika mendatangi suatu tempat bersama. Di atas kereta gantung, Uesugi menunjuk seseorang yang ada di bawah sana, menanyakan kepada Ichika apakah orang yang ditunjuk Uesugi adalah Itsuki. Dengan terbata-bata, Ichika menjawab tidak mirip dengan Itsuki. Uesugi pun mengatakan kalau itu memang tidak mirip, karena orang itu laki-laki. Uesugi menoleh dan membuka jaket Ichika. Di sini terungkap kalau sosok Ichika selama ini adalah Itsuki sendiri. Itsuki terkejut. Bagaimana Uesugi menyadari itu? Pantas saja hanya Itsuki yang dia ajak. Uesugi pun menceritakan kalau dia baru menyadari hal itu. Karena setelah diresapi beberapa kejadian, banyak yang menunjukkan sosok Ichika ini berbeda. Malah mirip seperti Itsuki. Salah satu contohnya ketika Uesugi terjatuh, Itsuki memanggil nama depan Uesugi. Sedangkan Ichika selalu memanggil nama belakangnya, yaitu Futaro. Itsuki pun teringat kenapa dia melakukan hal ini. Jadi ternyata Ichika yang memberi ide, menunjukkan kepada Itsuki kalau Uesugi adalah pribadi yang peka dengan kepribadian mereka satu sama lain. Walaupun kembar, Uesugi bisa membedakannya. Buktinya saja, sekarang Uesugi menyadarinya, walaupun sudah menyamar jadi Ichika. Setelah memecahkan teka-teki ini, Uesugi pun pingsan. Dia sudah tidak kuat menahan keadaan tubuhnya lagi. Karena kondisi Uesugi tidak memungkinkan untuk berdansa di acara api unggun, Uesugi harus istirahat. Tapi sebelum itu, Uesugi harus menyelesaikan masalah Kintaro kepada Nino. Pada saat itu, Uesugi mengatakan kalau Kintaro ada urusan mendadak, sehingga tidak bisa menemani Nino berdansa. Dan untungnya Nino mempercayai hal itu. Sedangkan di sudut lain, terlihat Miku mendatangi Ichika. Di sana Miku mengajak Ichika untuk berlaku adil dalam memperebutkan Uesugi ke depannya. Miku selama ini sudah mendapat perlakuan khusus dari Uesugi kan? Maka dari itu Miku harap baik Ichika ataupun saudari kembar lainnya yang memiliki perasaan kepada Uesugi untuk berusaha dengan cara mereka masing-masing. Miku pun akan melakukan usahanya dengan semaksimal mungkin.
Di kamar Uesugi, Yotsuba sedih melihat buku panduan Uesugi yang penuh dengan penanda. Berarti Uesugi sangat menantikan hari ini. Itsuki pun menenangkan Yotsuba kalau Uesugi pasti senang dengan hari-hari sebelumnya. Tapi sepertinya bagi Yotsuba itu belum semaksimal mungkin. Yotsuba akan membuat hari terakhir Uesugi berarti. Dia akan menemani Uesugi selama guru tidak menyadari keberadaan Yotsuba. Perkataan Yotsuba itu malah ikut mempengaruhi Itsuki. Dia lebih dulu berada di kamar Uesugi tanpa disadari guru yang menjaga Uesugi. Itsuki pun mencari lampu, tapi saat dinyalakan, 5 gadis kembar ternyata semuanya ada di sini. Di waktu yang bersamaan di luar sana juga sudah menunjukkan hitungan mundur acara api unggun, dan scene pun berpindah ke masa depan, di mana pernikahan Uesugi tiba. Pengantin wanita yang sangat cantik datang menghampiri Uesugi. Siapakah gadis yang dinikahi Uesugi? Ternyata di season ini akan berakhir dengan tanda tanya besar, karena di acara api unggun dulu yang menggenggam tangan Uesugi ternyata kelima gadis kembar secara bersamaan. Masih menjadi rahasia siapa yang ada di depan Uesugi ini. Nah, untuk melanjutkan teka-tekinya, nantikan aja di season 2 ya. Makasih buat kalian yang support terus channel ini, sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato, gozaimasu.